Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Yesus Memora. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah signal processing saya. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Dimana dari tujuan percobaan ini kita jadi memahami sinyal waktu diskrit dan kontinu, memahami operasi-operasi pada sinyal, dan memahami sistem waktu diskrit. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Sinyal kontinu adalah sinyal yang ada pada setiap waktu. Yang umumnya itu dia tidak terputus. Jika kita lihat dari grafiknya, nanti kita akan coba. Dia akan selalu bersambung pada grafiknya dan tidak akan terputus. Dimana contoh dari sinyal kontinu ini bisa kita lihat dari contohnya itu suara yang kita dengar secara langsung dan tegangan listrik pada mikrofon. Sedangkan sinyal waktu diskrit ada sinyal yang memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu, tidak kontinu, dia terputus. Itu merupakan pengertiannya. Dan kemudian kita akan langsung mencoba. Di sini sudah tertulis dua program, di mana ini merupakan program dari sinyal kontinu dan ini merupakan sinyal dari diskrit. Langsung saja kita coba programnya ini ke flash yang sudah saya tempelkan. Pada program ini yang sudah saya tempelkan, pada masing-masing baris dan baris ini memiliki fungsi, yang dimana T sama dengan 0 ini memiliki fungsi sebagai vektor waktu. Kemudian X sama dengan IHP ini merupakan persamaan sinyalnya, dan eksis dalam kurung 0,50-11 itu merupakan batas waktu tampilan grafik. X itu tampilan grafiknya 0 sampai 50 dan Y min 1 sampai 1. Kemudian plot T, X merupakan berfungsi untuk menggambarkan grafik pada X dan Y. Kemudian gird on berfungsi sebagai grafiknya itu agar mudah dibaca, dan Y label XT merupakan memiliki fungsi sebagai nilai sinyal untuk pada grafik, dan X label T detik. Program ini memiliki fungsi untuk menamai waktu dan detik. Langsung saja kita run kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat pada grafiknya sinyal kontinu sesuai dengan pengertiannya tadi. Umumnya dia bersifat kontinu, tidak terbatas. Dia akan terus berlanjut, tidak terputus. Nah, contoh pada grafik ini bisa kita lihat pada sinyal suara dan frekuensi listrik pada mikrofon. Kemudian ini adalah sinyal diskrit, dan program-program ini memiliki masing-masing fungsi setiap baris, di mana N sama dengan min 2 itu membuat indeks waktu. Kemudian X dalam kurung 0,01110 min 1 ini jumlah elemennya. Jadi jika elemennya ini harus sesuai dengan jumlah elemen dari nilai si X ini harus sesuai dengan jumlah dari indeks waktu dari si N. Kemudian ada stem. Stem ini berfungsi untuk menggambarkan diskritnya. Namun grafik sinyal yang akan digambarkannya adalah berbentuk batang. Dan X label N itu label pada sumbu horizontal, dan Y label itu berfungsi sebagai label tanda untuk sumbu vertikal. Langsung saja kita run. Bisa kita lihat kawan, grafiknya itu terputus-putus atau tidak kontinu, berbeda dengan grafik pada sinyal kontinu. Dia tidak bersambung melainkan terpisah-pisah. Oke, langsung saja kita akan coba ke percobaan yang kedua, yaitu sistem pembayaran bank.
Oke baik, selanjutnya kita akan membuat percobaan sistem pembayaran pinjaman bank yang dapat kita gunakan sebagai sistem waktu discrete, yang dimana di sini programnya sudah dibuat dan kita dibuat untuk membuat pembahasannya jika pinjamannya adalah $6.000 dengan bunga per tahun 15% dan pembayaran angsuran per bulan $150. Kemudian kita akan bandingkan jika angsuran per bulannya itu $300. Langsung saja kita buat programnya. Di sini saya sudah buat programnya, di mana fungsi dari Y0 sama dengan input ini merupakan sebagai codingan agar kita diperintahkan memasukkan nilai pinjamannya. Kemudian A sama dengan input bunga persen, kita akan masukkan nilai dari bunganya, dan C input cicilan, kita akan memasukkan cicilan angsuran atau angsuran yang akan kita bayarkan untuk setiap bulannya. Dan fungsi Y1 sama dengan Y0 ini berfungsi untuk menetapkan saldo awal pinjaman pada bulan pertama. Kemudian for N sama dengan jumlah pinjaman yang angsuran yang harus kita bayar itu sebanyak 36 bulan. Kemudian YN sama dengan 1 plus A ini berfungsi untuk menghitung sisa pinjaman kita pada bulan ke-N. Dan if YN ini berfungsi sebagai mengecek apakah pinjaman kita sudah lunas atau belum. Jika sudah lunas dia akan minus, dan YN sama dengan 0 ini kalau dia minus, pinjaman kita akan dibuat 0. Kemudian break N dan Y ini berfungsi masing-masing. Kalau break menghentikan perulangan karena pinjaman sudah lunas, N menutup perintah kondisi dan perulangan, dan Y berfungsi untuk menampilkan pinjaman tiap bulan kita. Langsung saja sudah kita arahkan. Kita masukkan pinjaman kita sesuai pada perintah, kita masukkan nilai $6.000. Kemudian bunganya 15%, dan cicilannya kita buat 150. Kita enterkan saja. Nah, di sini pada bulan terlihat pada bulan ke-36 utang kita masih tersisa jika angsuran kita $150. Sisa utang kita pada bulan ke-36 adalah $0,7651 dan coba kita bandingkan jika angsuran per bulan kita adalah 300. Kita arahkan pinjaman kita 6.000, kemudian bunga kita 0,15% bunga dari pinjaman, dan cicilan kita buat 300. Bisa kita lihat pada bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pada bulan ke-22 jika angsuran kita 300, maka utang kita sudah lunas. Dan di sini kita memiliki uang sebesar, kalau kita terus memberikan 300, kita akan mendapatkan uang lebih sebanyak $2,7122. Langsung saja kita akan masuk ke percobaan selanjutnya. Oke baik, kita akan lanjut percobaan selanjutnya, yaitu percobaan pencerminan sinyal, yang dimana kita tahu pencerminan sinyal ini berarti cermin yang disinyalkan. Sama seperti cermin kan, kalau kita bercermin maka cermin akan menampilkan hasil dari sebaliknya. Begitu juga dengan sinyal ini, kita akan membuat pada program NetLed, dan pasti ketika kita runkan, sinyal yang akan ditampilkan akan berbanding terbalik karena sinyal tersebut bersifat dicerminkan. Langsung saja kita coba pada mesin NetLed, dimana pada masing-masing ini
berfungsi sebagai X sama dengan 1700 ini merupakan dari mendefinisikan sinyal discrete-nya, kemudian N 0 sampai 9 itu membuat indeks waktunya, kemudian ada flip XR itu untuk membalikkan urutan sinyal pada proses German nanti, dan NF sama dengan min flip LRN ini untuk membalikkan indeks waktunya, dan subplot 121 ini berfungsi untuk grafik sinyal asli, dan subplot 122 ini berfungsi untuk menampilkan sinyal discrete-nya yang sudah dicerminkan. Langsung saja kita runkan. Bisa kita lihat kawan-kawan, pada sinyal asli nilai pada 0 itu ke 1 dan nilai satunya itu ke 7. Kita bayangkan di sini ada cermin, bisa kita lihat pada sinyal asli nilai yang menuju 8 itu ada di 9, sedangkan di sinyal cermin itu nilai negatif 9 itu menuju 8. Sebaliknya jika kita lihat dari 0 sini yang pada awalnya itu menuju 1, bisa kita lihat dia berada di ujung untuk mendapatkan nilai 1. Ini merupakan contoh dari pencerminan sinyal. Langsung saja kita akan masuk ke percobaan selanjutnya. Oke, baik. Kemudian pada percobaan selanjutnya kita akan membuat grafik untuk pergeseran sinyal, yang dimana sinyal yang akan kita buat itu akan bergeser dengan program yang sudah dibuat modul. Akan langsung kita buat pada program MATLAB, dan nanti kita akan bereksperimen pada program ini. Sudah kita buat di MATLAB, yang dimana pada masing-masing step dari sini memiliki fungsi, yang dimana X1 sama dengan 123 ini merupakan program untuk sinyal aslinya. Ada sebanyak 3 sampel, yaitu 1, 2, 3, dan N1 sama dengan 0 ini merupakan waktu untuk menginput nilai aslinya, yang dimana 0 untuk 1, 1 untuk 2, dan 2 untuk 3. Dan X2 sama dengan, kita lihat ada 0 nya sebanyak 2 kali, dimana kita program ini akan berfungsi untuk menghitung pergeseran sinyal. Kemudian N2 sama dengan 0 sampai 7 itu berfungsi untuk membuat indeks waktu dari hasil pergeseran. Kemudian stem dalam kurung N1 kurang X1 berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal dalam bentuk discrete atau diagram batang. Kemudian ada hold on, itu berfungsi untuk menahan grafik pertama agar grafik kedua bisa ditampilkan pada gambar yang sama. Dan stem dalam kurung N2 ini berfungsi untuk menampilkan sinyal hasil dari pergeseran dengan warna merah. Langsung saja kita runkan, langsung kita coba. Nah, di sini sudah terlihat jelas pada 0 dia akan menuju nilai 1, 1 dia ke 2, dan 2 dia ke 3. Pada program ini dibuat delay sebanyak 5 kali. Nah, pada kelima dia baru ada nilainya lagi. Dan juga fungsi stem di sini berfungsi, yaitu jika pergeseran sinyal dibuat, dia akan diagramnya akan berwarna merah. Dia akan muncul lagi setelah delay kelima. 5 ke 1, 6 ke 2, dan 7 ke 3. Itu merupakan dari contoh pergeseran sinyal. Kemudian kita diminta untuk melakukan eksperimen. Geserlah sinyal X1 berikut dalam bentuk X2 sama dengan X1 N sampai 6. Pada X1 sama dengan 102.
Langsung saja saya sudah membuat eksperimennya dan langsung kita runkan. Sudah terlihat pada nilai 0 dia akan ke 1. Di sini ada 102 untuk nilainya, 102, dan untuk waktunya itu 0 sampai 2. Jadi pada waktu 0 itu dia ke sinyal 1, 1 dia di 0, 2 dan nilai 2 dia waktu 2 dia ke 2. Dan dia akan di delay sebanyak 6 kali. Jadi dia akan ada lagi pada nilai ke-6. Kita lihat pada nilai ke-6 dia 1, waktu 6 dia 1, 7 dia 0, 8 dia ke 2. Itu merupakan hasil dari eksperimen kita, berarti berhasil. Berikut adalah hasil percobaan saya pada praktikum pertama, yaitu sinyal diskrit dan continuous. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.